Pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat Islam dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di majelis yang mulia dalam rangka kajian wali santri pesantren Mahdoroh. Adapun susunan acara kajian kali ini adalah sebagai berikut: pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Zindani, penyampaian materi kajian oleh Ustadz Sidik yang bertema konsep pengajaran ilmu hitung dalam penguatkan iman dan membangun peradaban. Lalu sesi tanya jawab, penyampaian informasi dari Mudir Mahdoroh, penyampaian informasi dari Kosma, dan penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Untuk menghadirkan keberkahan, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zindani. Kepada Zindani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ayah bunda, kita langsung melanjutkan dengan penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Sidik. Kepada Ustadz Sidik, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'da. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, para hadirin ayah dan bunda dari wali santri pesantren Mahdharah, ya, segala puji bagi Allah yang telah berikan kita banyak sekali nikmat, yang dengan nikmat itu semestinya menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah langsung saja, di awal mungkin ya, sebelum ana sampaikan sedikit yang bisa ana sampaikan, di sini bukan berarti ana yang paling tahu tentang ini, hanya alhamdulillah dengan wasilah Mahdharah sedikit banyaknya tahu letak di mana posisi ilmu berhitung itu di peradaban ini. Karena pengalaman dulu, mungkin ini hanya pengalaman saya kali ya, atau mungkin yang lain juga merasakan, pelajaran matematika menjadi momok yang sangat menakutkan ya. Suatu yang ya mungkin tidak semuanya ya, mungkin tidak semuanya, termasuk Anda pribadi sebenarnya menyukai matematika ya. Tapi yang melihat di kelas itu teman-teman tuh banyak yang tadi ya, pokoknya kalau sudah matematika udah raut wajahnya sudah pusing gitu ya, udah kelihatan ini. Nah, kenapa demikian? Nah, bisa jadi karena tidak tahu nih alasan kenapa sih harus belajar gitu, belajar ilmu hitung, belajar matematika. Sebenarnya dia bagian dari agama kita bukan sih, gitu ya. Nah, perlu kita sadari bahwa peradaban kita ini tidak lepas yang namanya ilmu. Ya. Maka yang namanya peradaban ilmu, maka kita lihat dulu nih. Kita coba mundur ke belakang ketika saat dimana wahyu itu pertama kali turun. Wahyu pertama kali turun temanya tentang ilmu. Bahkan saking pentingnya ada 3 hal nanti yang semua berkaitan dengan ilmu. 3 hal yang pertama gitu ya. Yang pertama, surat yang pertama turun itu berkaitan dengan ilmu. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian nanti surat yang pertama kali di dalam mushaf itu pun temanya tentang ilmu. Kita tahu siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tahu an'amta itu siapa? An'amta adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian ghairil maghdub. Siapa maghdub itu? Maghdub itu yang Allah murkai. Dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan walad dhalin. Siapa dhalin itu? Dia tidak memiliki ilmu tapi suka beramal. Jadi amalnya tidak dilandasi ilmu. Maka surat pertama kali di dalam mushaf, urutan mushaf itu temanya ilmu juga. Kemudian yang ketiga, kalau tadi wahyu, kemudian yang kedua urutan mushaf, yang ketiga kisah yang pertama dalam urutan mushaf, maka itu pun temanya juga ilmu. Kita tahu kisah Nabi Adam. Ya. Kisah Nabi Adam juga bertemakan tentang ilmu. Jadi peradaban Islam itu ya semuanya ya bermuara dengan ilmu. Nah, kita coba bahas di wasilah mendapatkan ilmu. Ya, ketika Nabi Muhammad melihat kejahiliahan yang luar biasa, maka Allah turunkan solusinya. Ternyata yang solusi yang pertama adalah ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ terulang 2 kali baca, 1 kali tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 2 kali kata perintah membaca diulang. Kemudian 1 kali ya kata tulis diwakili dengan kata qalam. Nah, maka di sini
dapat kita simpulkan untuk mengikat ilmu itu ya nggak lepas dari dua ini, ya, membaca dan menulis. Kemudian bisa lagi kita ambil pelajarannya, kata baca diulang 2 kali, sedangkan ya, yang berkaitan dengan nulis diulang sekali. Artinya apa? Kalau kita banyak membaca, maka insya Allah apa yang kita tulis hasil dari apa yang kita baca. Tapi kalau seorang itu rajin tapi tidak, biasanya dikhawatirkan ya tadi yang ditulis ya kegalauan dan segala macamnya. Tapi kalau dia sebelumnya sudah banyak membaca, maka insya Allah di hasil tulisannya adalah hasil dari buah pikirnya, ya. Baik, maka kita sepakat, ya, peradaban Islam itu dibangun atas ilmu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, terus apa yang harus kita baca? Nah, kita harus tahu juga nih, apa sih yang harus kita baca? Semuanya kita harus baca. Nah, apa saja? Nanti ulama membahas ada 3 hal yang perlu kita baca. Yang pertama, Kitabullahil Mastur. Apa itu Kitabullahil Mastur? Kitab Allah yang tertulis. Ini bocoran sebenarnya, karena anak santri-santri bahas ini di Mahdhur. Tapi saya nggak sebutkan ini pelajaran apa, ya, bukan pelajaran matematika intinya. Kitabullahil Mastur, kitab Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Nah, dari Al-Quran sebenarnya nanti hasilnya adalah kita menjadi mengenal Allah. Mengenal Allah dengan apa yang Allah sampaikan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Ya, kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenal, oh ternyata nama lain Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang dahulu orang-orang kafir Quraisy itu nggak kenal dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kisahnya panjang. Kemudian apalagi yang kita baca? Yang kita baca adalah yang kedua, Kitabullahil Mansur, kitab Allah yang bertebaran. Ini merupakan fenomena-fenomena yang kita lihat di sekitar kita. Ya, bisa juga dari sejarah. Makanya penting belajar sejarah itu biar kita tahu sunnatullah, apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan yang namanya sunnatullah tidak akan pernah berubah. Ya. Nah, di sini kita bisa mengenal Allah. Hasil dari membaca Kitabullahil Mansur ini adalah menghasilkan semakin kenal dengan Allah lewat perbuatannya, af'alnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita baca adalah Kitabullahil Manzur, kitab Allah yang terlihat. Artinya alam semesta ini, kita melihat alam semesta ini bukan hanya sekedar takjub saja, tidak. Tapi itu sebenarnya lagi proses membaca, ya, proses membaca. Nah, nanti akan melahirkan pengenalan pada Allah yang lebih lagi, yaitu mengenal Allah dengan ciptaannya. Ya, kita semakin kenal. Jadi 3 jenis bacaan ini ujungnya harus menjadi semakin kenal dengan Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya, terus di mana posisi ilmu hitung itu? Di mana posisi ilmu hitung itu dalam peradaban kita? Di mana posisi ilmu hitung? Kalau kita bahas ini bahasa matematika lah, ya. Padahal sebenarnya dia nggak langsung terkait dengan matematika saja. Karena lucu ya, ketika ini perkataan salah seorang teman dulu di sekolah. Ngapain sih belajar matematika? Aku kan jurusannya IPS. Padahal di IPS ada hitung-hitungan juga nggak? Ada. Dia menjadi apa ya? Menjadi dasar untuk semua ilmu sebenarnya. Dia di IPS masuk. Bahasa Indonesia kalau dikaitkan juga bisa masuk. Kemudian apa yang kira-kira nggak masuk di matematika, di ilmu hitung, semuanya masuk. Ya. Kembali lagi ke pertanyaannya, di mana posisi ilmu hitung dalam Islam? Maka jawabannya adalah di antara 3 itu, jawabannya adalah yang ketiga. Loh, kenapa Kitabullahil Mansur? Kenapa ilmu hitung masuk ke sini? Ma'rifatullah bikhalqihi, mengenal Allah lewat ciptaannya. Kenapa ilmu hitung masuk sini? Jawabannya adalah karena bagi para ahli matematika, apa yang dia lihat di sekitarnya adalah kumpulan dari angka-angka. Maka ketika melihat sesuatu, itu pasti kalau dia rinci, itu ada hitungannya. Ya.
pernah ada yang menghitung, itu ada video short ya di YouTube. Bagaimana jadinya kalau bulan itu diameternya berkurang 1 cm. Nah itu mereka perhitungkan jadinya begini. Jadi intinya apa yang di sekitarnya itu bisa dihitung semuanya. Ya, dan itu tadi kita ingin membuat bangunan yang besar. Itu harus dirinci untuk mendapatkan bangunan yang semegah Masjid Al-Furqan misalnya. Itu nggak asal bangun, tapi ada hitungan-hitungannya. Baik. Nah, itu bagi ahli matematika. Nanti kalau kita kaitkan dengan sains misalnya. Nah, bagi para ahli saintis, apa yang dia lihat di sekitarnya adalah kumpulan dari atom-atom. Jadi kita ini ya kumpulan dari atom-atom, dan itu masya Allah. Nanti insya Allah kita akan kaitkan dengan Asmaul Husna, betapa luar biasa ciptaan Allah ya, semua bisa kita perhitungkan. Nah sayangnya di luar sana sedikit sekali yang mengaitkan itu dengan Allah, sekedar hanya mengetahui oh saya bisa hitung gitu, oh saya bisa menyelesaikan rumus ini gitu, hanya berhenti sampai situ. Padahal harusnya hasil dari membaca itu semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita kenal dengan Allah, semakin menguatkan iman kita. Itu yang kita inginkan. Karena banyak dari ahli matematika misalnya, tapi nanti ujungnya semakin bertambah pengetahuan dia tentang matematika, semakin ateis dia. Ini nggak kita harapkan. Kita tidak mengharapkan ini. Ya. Ada pula yang mengatakan, oh tuh kan hasilnya ateis, berarti nggak usah belajar matematika. Salah juga. Karena untuk memakmurkan bumi, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya ilmu matematika, ilmu hitung. Ya. Baik. Nah, ini yang kita inginkan. Kita ingin bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nanti ulama membagi 3 hal ya. Yang pertama, pokok dari agama itu adalah ma'rifatullah. Jadi pokok inti dari agama itu adalah mengenal Allah. Ya, pokok dari agama itu adalah mengenal Allah. Kemudian pokok dari keselamatan akhirat adalah pengetahuan tentang ilmu-ilmu syar'i. Ya, makanya nggak ada istilahnya oh aku menjadi ahli ini saja, tapi dia nggak belajar fikih. Yang ada dia tidak bisa menyaring ilmu-ilmu yang ada di luar sana, karena dia tidak punya saringannya. Ya, nggak semua ilmu itu ditelan mentah-mentah, tapi harus ada penyaring. Oh ini memang sesuai syariat, oh ini enggak, maka harus difikirkan. Nah, jadi penting untuk keselamatan akhirat kita harus memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu syariah, penerapan hukum Islam. Ya, penerapan hukum Islam akan mendatangkan kebahagiaan untuk manusia. Penerapan hukum Islam akan mendatangkan kebahagiaan untuk semua manusia. Allah dalam firman-Nya kan mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ya. Seolah-olah Allah itu ridho, Allah itu rela kalau apa? Kalau dia tidak disembah, tidak semuanya yang menyembah Allah. Itu di dunia ya, di dunia. Tapi ketika mengatakan syariat Islam itu walaupun dia non-muslim, syariat Islam itu harus ditegakkan. Karena kenapa? Ini berkaitan tentang kebahagiaan manusia itu sendiri. Ya, kebahagiaan manusia itu sendiri. Contohnya, simpelnya begini. Kemarin di kelas itu saya sampaikan dalam Al-Quran kan di dalam kisos itu ada kehidupan. Ayat berapa Zat? Al-Baqarah ya? 100-an lah ya. Di surah Al-Baqarah di dalam kisos ada kehidupan. Nah secara logika kan kisos berarti kan ada kalau di hukum Islam berarti kalau dia membunuh tanpa hak yang benar, maka dia juga harus dihukum kisos juga. Nah, yang terjadi jika kita tidak menerapkan hukum Islam,
ya. Maka yang terjadi adalah tadi kan secara zohir kelihatannya ya kalau kisos ya barisnya mati. Tapi kenapa Quran mengatakan di balik kisos itu ada kehidupan? Kenapa kira-kira? Karena tadi ketika hukum itu ditegakkan, orang yang punya niat dalam dirinya ingin melakukan kejahatan yang sama akan berpikir ulang, ya. Makanya perjuangan kita ini bukan hanya sekedar mempelajari ilmu syar'i, tapi tadi bagaimana nanti sedikit-sedikit mungkin kita berusaha agar hukum Islam itu ditegakkan untuk semuanya. Karena semua orang menyukai keadilan, semua orang menyukai kebaikan, tapi butuh usaha lebih, butuh dia merasakan sendiri dulu baru ingin menerapkan itu. Mencuri misalnya, kalau dia pencuri pasti dia nggak mau dipotong tangannya, gitu kan? Kalau dia pencuri. Tapi coba kalau dia yang dicuri, apa yang dia inginkan? Ya, jadi semua orang tuh suka keadilan, tapi nggak semua orang bisa berlaku adil. Nah, kenapa seperti itu? Berarti ada masalah dengan dia pengetahuannya kepada Allah. Ya, baik. Itu kita ingin keselamatan dunia dan akhirat. Maka ini tentang akhirat, keselamatan akhirat harus dengan pengetahuan ilmu-ilmu syar'i. Nah, kemudian pokok dari keselamatan dunia adalah ya pengetahuan tentang ilmu-ilmu umum itu. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia di dunia ya kita harus pelajari ilmu dunia saat ini. Ya, bukan kita kesampingkan, bukan kita menutup mata dengan ilmu-ilmu sekarang. Tidak, itu menjadi bagian dari jika kita ingin bahagia di dunia. Nah, tentu ketika kita mempelajari ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu umum ini, kita sudah punya basic syar'i dulu, sehingga ya tadi ada penyaringnya. Nggak semua ilmu ditelan mentah-mentah, apalagi yang dari di luar Islam. Baik. Nah, kita masuk ke tingkatan ilmu yang harus dimiliki, dan ini semuanya kita harus memiliki 3 tingkatan ini. Yang pertama, ilmu tentang Allah. Makanya di Mahdharah salah satu pelajaran utamanya adalah tadi Asmaul Husna. Ya, bagaimana mengenal Allah, kita mencoba menelusuri dari awal mushaf gitu. Kemudian nanti kita akan mengenal Allah dari sisi bahasanya, dari sisi dari konteks ayatnya, kenapa muncul nama itu pembahasannya panjang. Jadi Asmaul Husna bukan hanya sekedar dihafal, tapi makna yang di dalamnya itu harus kita pahami juga. Kemudian ilmu apa lagi yang harus kita miliki? Itu tadi ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga ilmu tentang ciptaan Allah. Ya. Nah, 3 hal ini harus kita miliki. Jadi nggak ada lagi yang mengatakan, oh saya jadi generasi ini kembali seperti zaman kemasan dahulu. Mereka ahli Quran, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi mereka juga dokter, mereka juga ahli matematika, mereka juga ahli fisika. Itu yang kita inginkan. Tapi memang untuk sampai ke situ butuh keimanan yang kuat. Kita akan coba bahas satu persatu. Nanti kita akan kaitkan dengan ilmu matematika. Yang pertama ilmu tentang Allah, dikaitkan dengan Asmaul Husna. Kira-kira Asmaul Husna apa saja yang muncul di benak kita ketika kita membahas matematika? Nah, di sini di Quran surah Hud ayat 7 Allah memperkenalkan dirinya. Allah itu Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Allah itu Al-Khabir, yang maha teliti. Kemudian Allah itu Al-Hasib, maha pembuat perhitungan. Jadi alam semesta ini nggak diciptakan begitu saja, nggak. Tapi masing-masing dengan detail, dengan teliti Allah ciptakan, sehingga tadi ya kita mudah menjalani kehidupan. Kebayang nggak kalau matahari itu nggak bisa diprediksi pergerakannya? Bulan tidak bisa diprediksi pergerakannya. Ya. Itu akan menyulitkan kita menjalani kehidupan. Maka di sini Allah kenalkan, dengan kalian melihat ciptaan langit,
dengan kalian melihat, dengan kita melihat makhluk Allah langit dan bumi, maka kita akan kenal dengan Allah itu Al-Khaliq, Maha menciptakan, Al-Khabir yang Maha teliti, Al-Hasib yang Maha membuat perhitungan. Kemudian di mana lagi? Nanti ada di Quran surat Yasin. Allah perkenalkan dirinya sebagai Allah itu Al-Aziz, yang Maha perkasa. Kemudian Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Menjadikan matahari, nah ini dikaitkan dengan menjadikan matahari dan bulan berjalan di tempat edarnya. Sekarang ada hitungan 1 tahun dengan perhitungan matahari, 1 tahun sama dengan 365 hari. Ada hitungannya. Ya. Kalau ternyata Allah menjadikan itu tidak pakai hitungan, ya kita akan kesulitan menentukan tahun, menentukan bulan, menentukan hari. Kita akan kesulitan. Ya. Nah, kemudian nama Allah yang lain, nah ini yang jarang ya. Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Nanti makna Al-Hakim, ya kalau ayah bunda sering sudah ngikuti kajian Asmaul Husna ya. Nanti ada 3 makna Al-Hakim itu. 1 maknanya adalah Al-Muhkim, artinya Al-Ihkam, dari kata Al-Ihkam itu artinya mengerjakan sesuatu dengan detail dan teliti. Ya, kemudian Al-Hakim itu yang pembuat hukum, kemudian Al-Hakim penuh dengan hikmah. Maka setiap penciptaan Allah itu benar-benar disusun dengan sangat detail dan teliti. Kita bisa hitung semuanya, kita bisa prediksi kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, kenapa makhluk ini bisa bertahan hidup di suhu seperti ini, kenapa burung dengan berat seperti itu mampu terbang dengan sayap selebar apa, itu nanti masuk lagi ilmu fisikanya dan lain-lain. Ya. Kemudian ya banyak hikmah yang kita dapatkan di situ. Kemudian tentang keadilan. Dari mana kita mengetahui sesuatu itu adil atau tidak kalau tidak ada perhitungannya? Ya. Oh ini adil nih, tapi ya sekedar ucapan saja, nggak ada batasan yang diterapkan itu. Oh kalau lebih seperti ini berarti masuk ke zolim nih, harus seperti ini, ada batasan segala macam. Ya, adil itu pasti ada hitungannya juga. Ya. Baik. Nah, yang kedua tadi yang pertama ya, ilmu tentang Allah. Nah, masuk ilmu kedua, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Nah, kira-kira sebelum saya buka teksnya, kira-kira ada nggak perintah Allah dan larangan Allah yang berkaitan dengan hitungan? Apa kira-kira? Salat. Ya. Nah, ini berkaitan dengan jadi hamba Allah. Ya, hitungan rakaat salat. Nggak ada ceritanya, oh saya nggak bisa matematika, salat maghrib 2 rakaat aja. Nggak ada. Ya. Kemudian apa lagi? Zakat. Ya. Zakat juga ada nanti di sini. Hitungan nisab dan haul zakat itu butuh hitungan. Ya, kebayang kalau santri-santri kita nggak bisa ngitung, nanti akan dipanggil jasa penghitungan nisab zakat gitu. Itu nggak perlu sebenarnya kalau bisa menghitung sendiri zakat. Ya. Kemudian penetapan awal bulan kan juga ada hitungannya juga. Kemudian hitungan waris. Ya. Hitungan waris. Ini nanti ketika saya belajar ilmu waris di kampus dulu, guru kami mengatakan dari hadis itu ya, ilmu yang pertama kali diangkat adalah ilmu waris. Apakah karena saat itu umat Islam tidak menguasai hitung-hitungan atau karena malas aja gitu ya. Allahu a'lam. Kemudian apa lagi? Dan segala macam. Kebayang kalau anak-anak kita kebayang nggak kalau anak-anak kita tidak bisa hitung-hitungan? Ya, dia tidak bisa menghitung laba, rugi, tidak bisa ya menghitung keuntungan dari ya perdagangan yang dilakukan dan banyak lagi. Ya silahkan mungkin ayah bunda punya banyak hal yang bisa kita kaitkan perintah Allah yang berkaitan dengan angka. Nggak bisa mengikut hawa nafsu kita, nggak bisa. Ya, baik. Itu tentang ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Yang ketiga ilmu tentang makhluk ciptaan Allah. Baik. Nah harapannya setelah tadi ya
melewati dua tahapan ilmu tadi, setelah memiliki ilmu syar'i yang kuat, nah mulai itu masuk lebih dalam, murni hanya mempelajari ilmu-ilmu umum itu, maka sentuhannya akal, udah mulai berpikir, tapi tadi dia sudah punya landasan yang kuat, sehingga nggak semua ilmu itu ditelan mentah-mentah, tapi ada batasan syariatnya, ya. Nah, makanya yang kita perlukan untuk memakmurkan bumi, ya, ilmu tentang makhluk ciptaan Allah. Nah, di Mahdharah dasar nanti belajar ilmu hitungnya lebih pada sentuhan iman, ya, bagaimana belajar iman di pelajaran matematika, ya, dikaitkan tadi dengan nama Allah Al-Khabir, ya, Al-Hasib, Al-Khaliq, kemudian Al-Hakim, ya, semua makhluk yang Allah ciptakan luar biasa. Ketika ilmu ini yang ada apa? Yang ada adalah mereka ya merasa semakin takjub pada Allah. Itu yang kita harapkan. Ilmu saat ini tadi ketika menemukan sesuatu langsung klaim penemuan saya. Sebenarnya tidak ada yang baru ya di dunia ini. Anggaplah misalnya atom ini digabungkan dengan atom ini misalnya, kemudian menjadi sesuatu yang baru. Apakah itu Allah tidak tahu? Allah tahu nggak kalau atom ini dicampur dengan atom ini nanti akan jadi senyawa yang baru? Allah tahu nggak? Allah tahu. Kita hanya menemukan, bukan menciptakan. Ya. Baik. Maka ketika masuk Mahdharah lanjutan, dia belajar benar-benar menguras akal, ilmu syar'inya yang dimiliki tetap akan menyaring mana yang sesuai dan tidak sesuai. Nah, ini contoh astronomi. Nanti ada hitungan 1 tahun cahaya itu sama dengan berapa kilometer gitu. Itu kan masuk astronomi, juga masuk hitungan gitu ya. Tapi lihat, ketika mereka anak-anak kita nanti benar-benar dekat dengan Qur'annya, ketika mereka membaca Quran surah Ar-Rahman misalnya, surah Ar-Rahman ayat 35, yursalu alaikuma syuwadum minnar wa nuhasum fala tantasiran. Apa artinya? Yursalu alaikuma, kami akan kirimkan kepada mereka berdua. Siapa mereka berdua ini? Manusia dan jin. Karena Ar-Rahman itu pembahasannya di situ, manusia, jin. Ya kan, di awal-awal Ar-Rahman Allah beri info bahwa manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Jadi pembahasan di situ. Nah, yursalu alaikuma syuwadum minnar, Allah akan kirimkan kepada mereka berdua panah-panah api, panah-panah api. Wa nuhasum fala tantasiran. Nah, mereka nggak bisa lepas lah dari itu. Nah, pertanyaannya sekarang, yang sudah terlempar dengan panah api itu siapa? Manusia atau jin? Baru jin. Tapi dengan mengetahui surat Ar-Rahman ini, nggak ada tuh yang sampai sekarang. Saya beberapa sejak di Mahdharah sebenarnya, saya sering ngikutin tentang astronomi. Mereka berlomba-lomba tadi ingin nyampe ke bulan. Bahkan nanti tahun 2024 ingin mengulang kembali manusia ke bulan lagi. Kemudian nanti ketika mereka sudah sampai ke bulan, mereka akan buat stasiun lah. Bahasa mereka tuh pemberhentian nanti dari bumi ke bulan dulu. Jadi nggak bisa dari bumi langsung ke Mars, itu nggak bisa. Bumi ke bulan, dari bulan sebagai stasiun pertama baru ke Mars. Jadi mereka hitung tuh gimana caranya. Nanti hitungan mereka kalau dengan alat yang mereka buat sekarang itu 45 hari baru nyampe gitu. Jadi ada hitungannya. Tapi tadi ketika anak-anak kita, santri-santri kita dekat dengan Qur'annya, ya, dan mereka tahu, ya, yang tugas mereka itu bukan memakmurkan luar angkasa, bukan, tapi bumi kita ini, ya, berapa banyak dana yang mereka habiskan untuk tadi membuat roket, membuat, wah, luar biasa biayanya. Coba kalau kita tadi, ini pembahasan yang baru ya, kumpulan para ahli nanti membahas apa sih permasalahan di dunia ini. Salah satunya kemiskinan. Mereka gembor-gembor berbicara kemiskinan.
kemiskinan. Coba dana yang mereka buat untuk astronomi itu mereka pakai untuk memberantas kemiskinan. Udah berapa persen kemiskinan yang bisa dituntaskan? Karena mereka fokusnya apa yang ada di luar bumi. Sedangkan Allah jelas mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia ya untuk bumi ini. Allah titipkan bumi ini Allah titipkan bumi ini kepada manusia. Jadi tugas kita di bumi. Tapi apakah kita tidak boleh mempelajari astronomi? Boleh, selama itu memang ada manfaatnya untuk dunia kita. Kan dulu sebelum ada maps, bintang itu apa manfaatnya? Orang berlayar di laut, tahu arah nggak? Nggak tahu kan? Tapi dengan ada melihat bintang, oh dia tahu, oh ini ke arah utara nih, bener nih. Oh posisi bintangnya berubah, kita udah muter ke selatan nih, kita harus muter lagi. Jadi ya kita perlu tahu ya pergerakan luar angkasa. Tapi tadi ada batasannya. Ya, berarti gambaran yang Allah kasih di surah Ar-Rahman ini nanti kan akan ada satu titik di mana ya tadi tidak bisa dilewati oleh manusia dan jin. Kalau dia sampai di titik itu, maka pasti dia mendapatkan lemparan panah api karena langit itu dijaga sangat ketat. Nah, jin sudah merasakan itu dan manusia belum. Dan suatu saat teknologi saat itu akan bisa mencapai titik itu, dan harus kita pastikan jangan sampai anak-anak kita justru ingin ke sana. Karena harusnya yang terkena itu adalah orang-orang kafir. Karena mereka nggak punya panduan. Kita dipandu dengan Al-Quran. Maka ya Al-Quran kita, ilmu-ilmu syar'i yang kita miliki, yang anak-anak kita miliki, itu akan menjadi ya penyaring yang luar biasa untuk mereka menguasai ilmu-ilmu yang lain. Ya. Artinya kita mengatakan saat ini udah canggih banget. Ternyata yang digambarkan oleh surah Ar-Rahman masih belum secanggih apa yang digambarkan Ar-Rahman. Ya, belum luar biasa ternyata. Karena sampai sekarang pun mereka masih bingung gimana caranya. Ya karena planet-planet itu pun belum sampai ke langit. Dia masih hiasan langit saja. Baik. Kemudian, ketika mencapai puncak ilmu, kita inginkan anak-anak kita itu tadi setelah menguasai ilmu tentang Allah, ilmu syar'i, mereka juga harus sampai ke puncak-puncak ilmu yang dikuasai oleh orang non-muslim saat ini. Ya, kita harus mencapai itu. Kenapa? Ketika mencapai puncak ilmu tersebut, ya, dan mereka tetap masih terkoneksi dengan Al-Qur'annya, ya, kemudian mereka kembali lagi kepada Quran, maka insya Allah disitulah Allah akan buka ilmu-ilmu yang baru. Makanya gambaran anak nih, cita-cita kita di Mahdora ini, ya, santri-santri kita lah yang akan menemukan rumus matematika baru. Ya, ketemu masalah baru, mereka temukan rumusnya. Ya, mungkin ya gambaran kita seperti siapa? Al-Jabar. Siapa pembuat rumus itu? Al-Khwarizmi. Nah, maka memang ya butuh dorongan iman yang kuat untuk terus berusaha mencapai puncak ilmu ini. Kalau yang mereka bayangkan susahnya, rumitnya perhitungan, ya mungkin ya berarti masih kurang motivasinya. Tapi coba motivasi mereka adalah ingin semakin merasakan kekuasaan Allah, ya lewat ilmu ini, ya. Maka butuh ya penanaman iman yang kuat. Nah, ini perjalanan keilmuan kontemporer saat ini, ya. Ada yang mengutamakan ilmu umum, ya, dia tidak dikaitkan dengan agama sedikit pun. Ini kita bahasakan gampangnya sekuler kiri, ya, karena saat ini kita sedang dikepung dengan sekulerisme yang luar biasa. Mengutamakan ilmu umum, tidak dikaitkan dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, mengutamakan ilmu agama, udah ilmu agama saja, ilmu syar'i saja, ilmu umum tidak penting. Nah, kita bahasakan biasanya ini sekuler kanan. Nah, tapi semakin kesini sudah makin kembali, ya. Makanya ada harapan besar Islam ini mulai bangkit. Nah, mulai ada yang tadi menempelkan ilmu-ilmu umum tersebut dengan ayat, ya, yang tidak ayatnya biasanya nanti nggak usah dipelajari.
Nah, ini mungkin sudah mulai ada peningkatan, tapi masih belum maksimal, belum seharusnya di situ. Nah, maka kita lihat di zaman keemasan dulu, masa kejayaan Islam dahulu, tidak ada sekat pemisah antara ilmu umum dan ilmu syar'i. Makanya mahdharah ini dari secara makna kita harus paham juga. Mahdharah itu nanti dari kata hadhara yahduru, peradaban, maka ditambah mim itu nanti jadi tempat membangun peradaban. Harapan kita ya, anak-anak kita kuat imannya, kuat ya kuat kenalnya dengan Allah, dia kenal dengan Allah, paham dengan semua asmaul husna ya, paham dengan nama-nama Allah, sehingga menjadikan kuat imannya. Yang kedua ya, dia kuat juga dari sisi ilmu syar'inya, dan mereka juga menjadi ahli di bidang-bidang yang mereka minati. Karena tadi ketika imannya kuat menguasai satu ilmu, sudah mencapai ke puncak ini, maka dia akan berusaha menguasai ilmu yang lain. Ini Anda jadi teringat guru talaki kami ya, beliau ini hafizahullah menguasai 14 qiraah, kemudian qiraah syadz. Beliau menceritakan beliau juga atlet lari, atlet sepeda, atlet apa lagi Ustaz? Panahan dan berkuda. Nah, beliau mengatakan apa? Bahkan sekarang sedang lagi ngejar doktor ya, S3. Dan ternyata usianya sama seperti saya. Jadi nggak sebanding gitu ya. Nah, kata beliau ketika selesai dengan Qur'annya itu, beliau masuk ke olahraga gitu ya, masuk ke lari. Nah, ketika beliau menjuarai turnamen atlet dan diakui sebagai atlet, beliau keluar. Tapi tadi mendorong beliau ingin menguasai hal yang lain lagi. Nah, maka kita nggak harapkan nanti lulusan mahdharah ini dia masuk universitas jurusan yang katanya jurusan apa? Ini saya kebetulan masuk paling mudah menurut saya, tapi ternyata pas masuk situ kayak nggak sesuai. Jadi bukan motivasi dari dalam ya, tapi beda antara apa ya, dia memang ingin tahu ilmu itu dengan ya tadi ingin ngambil enaknya saja. Oh udah, kalau saya nggak suka matematika, masuk IPS aja misalnya. Ternyata di IPS dia ketemu lagi hitung-hitungan gitu ya. Jadi motivasinya udah salah gitu. Nah, coba motivasinya adalah tadi, ternyata dengan ilmu-ilmu umum itu pun sebenarnya bisa menjadikan kita semakin kenal dengan Allah. Baik. Nah, ini perlu urutan ya, Jadi nggak bisa mendahului. Oke, Ustaz, bisa nggak kalau misalnya ilmu umum dulu, kemudian ilmu syar'i, baru ilmunya itu nggak bisa. Karena nanti hasilnya akan berbeda. Ya. Yang kedua deh, dia belajar ilmu fikih dulu, ilmu syar'i dulu, baru ilmu tentang Allah. Yang terjadi adalah dia akan memudah-mudahkan. Misalnya, anggap logikanya seperti ini. Ada perintah, tapi kita belum mengenal siapa yang merintah. Kira-kira kita menjalankan perintah itu dengan dorongan yang kuat, atau tadi siapa sih yang merintah gitu kan? Ya. Maka urutan pertama nggak bisa digeser ke urutan kedua. Bahkan sebenarnya ini kan urutan pertama dan kedua masih berkaitan dengan ilmu agama lah bahasa kita ya. Tapi beda urutan, hasilnya pun berbeda. Ketika dia mengenal Allah terlebih dahulu, Allah itu al-alim, Allah itu mengetahui ciptaannya, Allah itu mengetahui kebutuhan makhluknya. Bahkan kita tidak mengenal diri kita sendiri, ya, Allah jauh lebih mengenal kita. Kita merasa sudah kenal dengan diri kita, padahal sebenarnya hakikatnya tidak. Allah itu lebih tahu tentang diri kita sebenarnya. Ya. Maka ketika Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan, pasti tahu apa kebutuhan dari makhluk ini. Kemudian Allah buat aturan. Kalau manusia ini tidak mengikuti aturannya, maka apakah berefek kepada kekuasaan Allah? Tidak. Yang rugi justru
manusia yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah itu. Maka penting ya, landasan ilmu tentang Allah ini menjadi landasan semuanya, semua ilmu. Baik. Nah, ini dia. Maka dari penjelasan yang sudah kita bahas, maka sebenarnya ini semua bisa terjawab. Pertanyaan untuk semua ilmu, ya. Kebanyakan ilmu-ilmu saat ini berhentinya pada bagaimana, ya. Bahkan ilmu syar'i misalnya, Al-Quran misalnya, bagaimana caranya hafal 30 juz dalam 1 tahun, bagaimana ini, bagaimana menguasai ini, bagaimana menguasai ini. Jarang sekali membahas sisi mengapa. Karena mengapa ini yang menjadi motivasi sebenarnya. Mengapa harus belajar ini? Kita cari, oh ternyata belajar ini tuh ya karena ini. Jadi motivasi ini. Jadi bukan mencari caranya dulu, tapi mengapanya dulu. Mengapa kita belajar ilmu hitung? Motivasi apa yang menjadikan kita senang dan semangat dengan ilmu hitung? Nah, maka jawabannya tadi ya. Ternyata ilmu hitung itu sebenarnya dapat menjadikan kita semakin kenal dengan Allah. Kemudian apa manfaat dunia yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu hitung? Itu insya Allah kita mafhum semuanya. Nah, betapa sulitnya kita menjalankan hidup di dunia ini kalau kita tidak menguasai ilmu hitung. Terus, apa manfaat akhirat yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu hitung? Tadi banyak syariat yang ya itu membutuhkan ya, perhitungan. Nah, itu ya. Ini singkat ya. Ini kita masuk ke definisi ilmu hitung dalam KBBI. Ini secara singkat saja. Karena kita salah mendefinisikan, biasanya salah menyikapi. Salah mendefinisikan, salah menyikapi. Baik, definisi ilmu hitung dalam KBBI. Ilmu hitung, pengetahuan mengenai angka, sehubungan dengan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan akar bilangan. Kemudian aljabar, itu nanti pembahasannya panjang, bisa ayah bunda cek ya di KBBI. Kemudian nanti ada banyak kata-katanya, ilmu hisab dan segala macam. Ilmu hisab adalah ilmu hitung. Nanti masih berputar di situ saja. Ana pribadi agak sulit sebenarnya menyimpulkan makna matematika gitu ya. Ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Jadi lebih pada pemecahan masalah. Jadi ketika mereka ahli dalam matematika, dia akan mudah memecahkan suatu masalah. Baik. Nah, uniknya kenapa Ana masukkan ini pembahasannya ke sini? Matematika dalam bahasa Arab. Ini kita yang namanya beragama Islam, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari bahasa Arab. Ini mungkin motivasi untuk Ana pribadi dan untuk kita semua untuk coba lah kita pelajari bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai Al-Quran. Satu. Ya, kita nggak akan mungkin bisa menguasai ilmu-ilmu syar'i tadi kalau ternyata ilmu dalam bahasa Arab kita tidak kuasai. Kemudian bahasa Arab ini salah satu ungkapan ulama. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling lentur dan paling bisa menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga, nah ini lebih tinggi ya. Ternyata bahasa Al-Quran itu sebenarnya kalau kita pelajari ternyata bahasa Al-Quran itu jauh lebih tinggi daripada bahasa Arab. Bahkan sebenarnya ilmu bahasa Arab itu nanti sebenarnya sumbernya diambil kaitannya itu dengan bahasa-bahasa Al-Quran gitu ya. Nah, pertanyaannya, matematika dalam bahasa Arab itu apa sih? Ada yang tahu? Mungkin dapat cerita dari santrinya ketika belajar matematika. Kan ditanya, "Madza darsunal ana ma'rifatullahi biwasilatihi al-ilmu matematika." Kan? Al-ilmu ar-riyadhiyat. Ilmu hitung, matematika. Lihat, di sini ya ar-riyadhiyah, matematika. Di sini ada kata ro, ya, do. Nanti bahasa Arab itu kan saling berkaitan. Kalau susunan katanya itu sama, biasanya nanti saling berkaitan dia. Ternyata ilmu ar-riyadhiyat itu ilmu matematika. Nanti ketika dicari, ternyata masih satu akar kata dengan kata riyadhah, artinya olahraga. Ya, atletik, senam, latihan fisik. Maka kalau kita kaitkan dengan matematika, kalau riyadhah itu adalah latihan fisik, maka ilmu ar-riyadhiyat adalah latihannya akal. Jadi memang dipaksa akal kita itu. Kalau fisik kita biasanya ya maunya santai, relax gitu ya. Tapi dengan olahraga ya mau nggak mau dipaksa kan, tubuh kita bergerak, ya
ya push up lah, ya lari lah dan segala macam lah. Tapi matematika tadi yang nggak mau mikir, dipaksa mikir. Jadi waktu salah satu momen di pelajaran matematika itu, waktu itu saya hanya mengatakan yuk kita olahraga otak. Itu semangat mereka. Ya gimana sih kalau olahraga kan ya olahraga itu ada hormon apa gitu yang keluar menjadikan mereka bahagia. Nah ini yang belum kita sadari sebenarnya ya. Nah nah timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana menyalip mereka nih? Kita tahu nih di Indonesia ini apa ya, secara kualitas pendidikan mungkin kita masih kalah, tapi kita punya cita-cita besar. Cita-cita besar bagaimana ilmu-ilmu itu semuanya kita kuasai. Tentu dengan tadi ilmu sesuai dengan urutannya. Ilmu tentang Allahnya kuat, ilmu tentang ilmu syar'inya kuat, baru ketika kita ingin menyalip ilmu-ilmu mereka kita bisa. Nah, pertanyaan gimana? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya ditanyakan kepada guru-guru. Ujung ilmu mereka sampai mana? Ujung dari ilmu saat ini seperti apa? Jadi kita disuruh cari tahu nih. Ya. Gimana sih gitu ya. Nah, sampai timbul pertanyaan, oke, kita sudah belajar matematika di sekolah kita, tapi kenapa di luar sana masih ada kursus bimbel? Jangan-jangan memang mereka punya metode gitu ya. Maka ini sedikit sharing ya. Anda sampai datang ke Kumon itu depan, pengen tahu cara belajar mereka gimana sih gitu ya. Ana di Mahdoroh Dasar B itu belajarnya matematika itu 2 jam per minggu, 1 jamnya 50 menit, berarti 100 menit seminggu. Nah mereka ternyata sama juga, Kumon itu Selasa sama Jumat, belajar cuma Selasa Jumat, tapi Selasa mereka belajar, nanti mereka akan membawa tugas-tugas yang harus mereka selesaikan hari Rabu, hari Kamis, nanti dibawa di hari Jumat. Maka memang kalau salah satu ini mereka itu apa bahasanya, moto mereka itu belajar mandiri. Nah nanti kalau Anda sebagai guru kan pengen tahu apa sih yang dikerjakan mereka gitu ya, pengen tahu apa sih yang mereka bisa nggak saya dapatkan bank soal lah gitu ya, bank soal dari TK sampai SMA gitu. Ini pertanyaan yang aneh menurut mereka gitu ya, nggak mereka jawab gitu ya. Intinya dikasih gambaran. Nah permasalahan kita saat ini, anak kelas 4 SD dikasih modul kelas 4, padahal secara kemampuan dia masih kelas 2. Makanya nanti insya Allah kedepannya mohon doanya ya benar sekalian, kita akan masih ini menjawab ini ya, kemarin banyak menanyakan bagaimana ada buku panduan segala macam. Kita masih nggak ingin sembarangan jadi, nggak, kita ingin benar-benar terkonsep benar-benar itu ya. Nanti gambarannya misalnya Mahdoroh nanti ada 2 buku, 1 buku paket itu nanti berisi gambaran umum TK itu harus sampai mana aja. Nah bulannya hanya kumpulan soal. Misalnya nanti target pertama di TK mengenal angka 1 sampai 3. Mengenal angka 1 sampai 3. Di buku paket itu hanya mengenalkan 1 2 3 saja. Mungkin penjelasan singkat. Tapi nanti untuk menjadikan itu kuat harus diulang-ulang di ya buku kalau bahasa kita sekarang tuh LKS ya, lembar kerja ya. Lembar kerja yang tentu nanti coba kita masukkan nilai-nilai keimanan di situ. Jadi bukan hanya sekedar angka-angka saja. Ya, banyak latihan di situ. Nah, itu ya dari bimbel. Kemudian dan mereka itu mengajarkannya bukan tadi. Saya kira satu anak itu harus belajar 30 menit fokus gitu enggak. Terserah mereka. Jadi satu anak nih dites ya, oh ternyata dia kelas 5 SD tapi masih belum tuntas nih di kelas 2, dikasih soal kelas 2. Itu mungkin 10 menit mereka bisa mengerjakan 10 lembar karena target per hari. Ini perlu kita belajar, perlu kita contoh nih semangat belajar mereka. Jadi
anak bimbel itu minimal sehari mengerjakan 10 lembar soal dan targetnya 8 menit selesai. 8 menit selesai dan tidak boleh lebih 10 menit. Kalau sudah lebih 10 menit selesai, diberhentikan saja, stopkan saja. Nah, karena nggak tahu ya, mungkin ada yang apalagi matematika ya. Intinya kalau dia berhasil mengerjakan saja, itu sebenarnya 10 menit pun kurang. Oh ini bisa nih, gampang. Nah yang terjadi sekarang kan apa? Matematika ketika dia nggak bisa, dia akan buat kesimpulan matematika sulit. Padahal sebenarnya ada step yang dia lewati. Nah step yang dilewati yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Ya. Nah akhirnya Ana tidak mendapatkan itu ya, maksudnya contoh-contoh soal di bimbel itu. Alhamdulillah Allah temukan dengan Ustazah Nelda. Beliau memberikan, kalau tadi Anda mungkin sebutkan ya, kalau kumon tadi dari Jepang. Nah kalau ini exl.com, ayah dan bunda bisa buka ya, itu lengkap pelajaran TK sampai SMA, matematika, sains, PS. Nah EXL ini itu pun full soal-soal matematika. Dan ini standarnya bukan Jepang lagi, standarnya USA, Amerika. Jadi sedang mencoba gitu ya, yang matematika gitu, cuman coba dimahdorohkan seperti apa, gitu ya. Soal-soalnya seperti apa. Nah ini gambaran di EXL itu untuk TK ini capaiannya, gambaran kurikulum pramahdoroh merujuk pada web wxl.com. Nah, anak TK nanti 1 tahun itu berarti mereka angka-angka dan menghitung sampai dengan 3. Ini hilang ya angkanya, sampai dengan 3. Kemudian menghitung sampai dengan 5. Kemudian angka-angka menghitung sampai dengan 10, menghitung lipatan 2, 5, perbandingan, kemudian samaan, kemudian penjumlahan, kemudian nanti ada 24 poin ya. Mengurangi sampai 10, penjumlahan dan pengurangan, posisi, pengenalan pecahan, waktu memilah. Ini menarik di sini nih, data dan grafis. Anak TK sudah dikasih data dan grafis. Saya kiranya tuh ini kan pelajaran anak kelas 5 lah minimal itu, atau kelas 4 itu. Tapi pas saya buka, saya kerjakan soalnya memang buat anak TK gitu. Silakan nanti ya bunda coba ya, karena anak juga mencoba di rumah, anak kerjakan tuh bareng anaknya, kita mainin ya. Coba pilih mana yang angka 3 gitu doang, pilih angka 3, kirim. Benar. Cari di antara 3 nomor mana yang angka 3. Jadi ibaratnya kalau misalnya metode menghafal itu ngulang-ulang aja gitu. Ya metode Robbani misalnya, ya nggak akan kuat hafalannya kalau dia tidak pakai metodenya. Baru 10 kali baca dia langsung ngafalin gitu, ya nggak kuat. Tapi kalau coba dia udah hafal nih, 5 kali baca udah hafal, tapi dia benar-benar pakai metodenya 20 kali baca, nggak akan menghafal sebelum 20 kali baca. Ya yang ada tadi, pertama kan nanti membaca itu kan membaca 20 kali, dia nanti akan dihafal oleh mata, kemudian lisannya juga lebih lancar. Setelah begitu baru menghafal, akan lebih bagus ya. Belum lagi nanti awal-awal ayatnya dihafal tersendiri, itu lebih muatan. Nah yang terjadi di kita ini kan belajar matematika, kita nggak paham nih, anak-anak kita ini sebenarnya ilmu matematikanya yang dia kuasai udah sampai bener kelas 4 atau masih belum. Pas kita tes pelajaran kelas 4 belum bisa. Nah ternyata yang baru dia kuasai adalah ilmu kelas 2. Ya udah kita selesaikan dulu kelas 2-nya sambil membangun tadi, matematika itu kan membangun logikanya. Sudah tersusun logikanya, nanti akan mudah ketika dia mengerjakan soal setara dengan kelas itu. Maka nanti kan kita coba ini perlu diskusi juga. Ini bukan akhir ya, masih diskusi juga. Tentu dengan para guru dan bimbingan guru kita semua. Nanti misalnya ada di kelas 4, rata-rata semuanya sudah bisa sesuai dengan targetan kelas 4. Tapi ada satu anak misalnya dia secara kemampuan ternyata nggak bisa di kelas 4 nih. Pas kita tes, oh dia bisanya yang kelas 2. Ya udah dia kerjakan kelas 2. Dia kerjakan soal kelas 2 itu, tapi dia harus punya targetan segera ngejar temannya. Kelas 2 selesai, kelas 3 selesai. Nah, baru nanti ternyata bisa diajar dengan harapannya seperti itu, ya.
Itu mungkin ini masih penyusunan ya, masalah penyusunan, mohon doanya. Dan mungkin ini jawaban juga untuk para ayah dan bunda yang menanyakan modulnya. Untuk saat ini kita masih memakai Erlangga yang apa? SPS ya, SPS itu yang terbaru. Jadi kita nggak, kalau mau dipelajari soal-soalnya silahkan, ada bukunya, tapi kita sendiri nggak ya, masih ada yang perlu disaring di situ gitu. Itu mungkin sedikit dari Ana. Jika ada pertanyaan dan mampu saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak, mungkin akan saya tampung jadi PR buat saya. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Ya, langsung aja. Bilang apa? Mati. Hah? Jazakallahu khairan kasiran atas penyampaiannya. Mungkin bagi ayah bunda ada yang ingin bertanya, dimulai dari ayah. Kalau tidak ada, dilanjut ke bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya yang kurang ikut belajar dari anak-anak mencoba ya, tapi apakah tasnya tipis ya, jadi ada buku saja. Kalau yang orang Madura saya dia ada berkas seperti KS yang biasa. Kalau yang anak-anak Madura dasar satu yang kelasnya belum kelasnya istilahnya kelas pintas. Ada di buku tulis itu, kalau baru latihan yang tidak terlalu banyak ya. Itu apakah dari Madura sendiri ada namanya latihan menggunakan bekal yang lain itu tidak kan? Jadi kalau misalkan nggak ada ini, bilangnya gimana? Kalau misalkan ini enggak nih, bilangnya gimana? Jadi diberikan Ya udah langsung. Penutupannya gimana? Oke, kalau tidak ada, kalau tidak ada, tutup acara ini dengan membaca istighfar. Lalu kan nanti bilang terima kasih buat Ustaz sama guru-guru yang lain. Gimana? Gimana? Atas materi yang disampaikan dan juga ada pulpen nggak? Bingung kalau mungkin yang di RKB lebih terstruktur ini ya Pak, itu di sana tulis apa yang bisa apa yang itu masnya boleh. Ntar paling enggak. Tapi itu Mau pulang habis zuhur ya? bisa terjadi. Ya kalau selesai jam 10:30, pulangnya jam 10:30. Bilangnya gimana? Jazakumullahu khairan katsiran. Istighfar atas materi yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, coba menjawab ya. Kenapa mau nanya?
Dari awal ketika masuk ke Mahdoroh, memang kita membawa konsep yang sangat luar biasa, ya, sangat besar sekali dan dengan cita-cita yang sangat besar. Tapi memang kita sadari, kita belum ada yang sampai ke ahli ke situ, gitu ya. Kita ilmu umum juga ya, kita hasil pendidikan hari ini yang kita menaruh cita-cita besar pada generasi kita yang jangan sampai seperti kita. Untuk ini materi matematika ini kalau boleh disampaikan, itu masih perjalanan yang ini sudah hampir berapa bulan ya? Hampir 8 bulan ya. Cari, dan ini baru ketemu itu belakangan. Materinya Ternyata matematika juga perlu. Kalau boleh disampaikan, ini baru nggak sampai sebulan yang lalu Ana ketemu dengan si EXL ini. Baru ketemu Ramadan. Boleh ditanya dengan Ustazah Nelda ya. Itu baru Ana diperkenalkan EXL ini baru Ramadan. Setelah berapa perjalanan berapa panjang nih? Tahun pertama Mahdoroh yang Masya Allah ya. Kita tutup acara ini. Kita masih terus dengan membaca ya, ingin menghadirkan ya, kurikulum yang tepat lah, yang mudah-mudahan lebih baik lah gitu ya. Dan ternyata kita perlu belajar memang dari kenapa kok bimbel itu, tadi baru sambil ngobrol sama Ustaz tadi ya, bimbel itu 3 bulan bisa baca. Kemudian kenapa lahir pemenang Olimpiade itu justru dari bimbel. Nah berarti memang ada cara, mungkin bisa jadi salah satunya dari pola mengajarkan atau metode pengajaran yang perlu kita pelajari. Gak usah wabilah. Perlu kita pelajari. Gak usah. Dan Masya Allah dengan ketemu EXL ini baru tergambar, oh harusnya banyak latihan di sini. Makanya mungkin untuk sementara ya, untuk matematika mungkin ada yang bertanya kenapa Ana menyampaikan matematika. Ustaz Aulia menyampaikan tentang IPA, Ustaz Doni menyampaikan IPS. Karena di awal itu kita setiap siang ada rapat guru gitu ya. Kita diminta tentu dengan dorongan masing-masing ya. Minatnya di mana? Kita harus menguasai ilmu syar'i dan ilmu umum. Masing-masing kita fokus pada itu. Jadi diurut tuh, Ustaz ini yang mana? Boleh disebut tidak? Ustaz Afif, ilmu umumnya apa? Saya ini aja Ustaz. Ilmu syar'inya apa? Ini Ustaz. Jadi itu bukan ditunjuk gitu ya. Enggak, tapi kita sendiri yang jawab. Dan sampai ke giliran Ana, kayaknya Ana suka di hitungan gitu ya. Tapi ya jujur saya bukan ahlinya gitu ya. Saya bukan ahlinya, masih terus mencari. Yang mengumpulkan puzzle-puzzle di peradaban ini seperti apa sebenarnya. Sambil terus menggali itu, dan alhamdulillahnya bertemu. Jadi ya, kita kan inginnya tadi menyalip mereka, dan ternyata mereka kasih. Ya mereka ternyata walaupun ya di exl.com ini nanti ada masa waktu ya yang namanya materi. Kalau dulu umat Islam itu dia punya ilmu apa, dia langsung tulis, dia wakafkan. Ya, dia ada nanti dokter dalam peradaban Islam, ada seorang dokter yang dia menulis buku pengobatan untuk orang-orang miskin. Bukankah itu solusi? Yang sekarang kan tadi ilmu itu dihitung dengan materi. Ini nanti ayah bunda mencoba masuk di exl.com ini. Nanti beberapa menit kemudian disuruh login. Itu ada biaya per tahunnya. Kalau kata Ustazah Nelda itu terjangkau lah, sama beberapa ratus ribu rupiah. Kalau di dolar cuma beberapa dolar gitu ya. Sekarang anak diberikan akses sama Ustazah Nelda ya. Berikan akses, lihat pakai akun anak aja gitu. Jadi nanti kami masih menyusun buku paket itu. Dan benar dari bunda, kita memang selama ini hanya fokus latihan di sekolah saja, dan itu sangat-sangat kurang. Makanya saya sampaikan tadi di Kumon Konvergensi, apa kalau nyebut ya, di sana belajarnya cuma Selasa Kamis, dan itu terserah anaknya mau datang berapa jam, mau setengah jam, mau 1 jam, asal dia ya senang, dia terus saja mengerjakan itu. Nanti ketika sulit mengerjakannya baru tanya ke pembinanya di situ.
catatan. Jadi full soal-soal aja, full soal-soal saja. Ya, makanya buku paket yang kita lihat nih, buku matematika nih, buku matematika yang Ana lihat, mungkin kalau boleh Ana mengkritisi gitu ya. Teorinya banyak sekali, bilangan segala macam. Kenapa nggak? Capaian dari tadi ya, seperti ini. Capaian dari anak peramah bawah misalnya, dia cukup hanya mengenal sampai angka 10 kan? Bahkan sudah mulai menghitung sampai dengan 100, menghitung sampai dengan 100. Tapi itu aja yang diulangi. Nah, kemarin itu memang ya belum sampai ke tahap itu. Kita belum tahu nih, kita belum dapat info bagaimana sih mereka belajar itu. Nah, mereka belajar matematika sampai sebegitunya. Mereka bisa bahasa sekarang tuh ya biasa menguasai dunia lah, dalam tanda petik ya, mereka dengan hukum mereka. Tapi coba bayangkan, kita punya ilmu tentang Allah, ilmu syar'i, dan kita menguasai ilmu itu juga. Dan ketika kita ingin membuat aturan di bumi Allah ini yang semuanya mencakup kebaikan untuk semua manusia, baik dia muslim atau kafir, semua kalau menerapkan hukum Islam maka semua akan merasakan manfaatnya. Dan itu yang akan dimiliki oleh orang Islam saat sekarang. Makanya pertarungan kita sebenarnya bukan di ilmu syar'inya, bukan di ilmu tentang Allahnya, karena itu sudah harus kita miliki dari awal. Tapi pertarungan kita, perjuangan kita itu sudah tadi mengetahui puncak ilmu mereka itu sampai mana sih. Makanya mungkin untuk sementara silahkan nanti dicoba ya, sementara bisa dibuka tuh linknya. Jadi situ full latihan untuk matematika. Kalau untuk matematika, anak pribadi kan dari tadi Mahdharah khusus B. Jadi di Mahdharah dasar 1 nanti dengan Ustaz yang lain. Dan kedepannya ini memang masih kebutuhannya baru segitu. Kebutuhan untuk guru belum bisa tadi, pengennya idealnya tadi. Udah kalau matematika dari kelas 1 sampai kelas ini anak aja yang pegang misalnya. Makanya itu sudah dicoba sekarang kan. Dulu di awal semester 1 itu guru Quran sama qiraah berbeda. Sekarang sudah digabungkan. Ya, jadi guru Quran sama qiraah berjalan beriringan. Nah sekarang kan di Mahdharah khusus B, Anda mengajarkan Mahdharah khusus B. Kemudian Anda tidak tahu apa yang diajarkan di Mahdharah dasar 1. Nah itu yang mungkin perlu ini nih, memang butuh model ini. Makanya Ana minta pada para ayah sekalian untuk mendoakan dan mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru minimal sudah ada model yang kita sampaikan tadi. Itu mudah-mudahan tentu dengan pertolongan dari Allah, dan semoga itu jadi kurikulum yang mudah-mudahan Allah ridai dan lebih baik untuk kedepannya. Ana kurang tahu apakah terjawab. Dan untuk latihan-latihan akan kita perbanyak lagi, dan sudah ada ininya, contoh-contohnya, tinggal kita masukkan bagaimana penanaman imannya di ilmu itu. Untuk ujian, anak pribadi itu insya Allah nggak akan mengeluarkan dari apa yang dicatat oleh anak-anak. Jadi santi-santi kan selama ini menulis apa materi yang ditulis ya. Nah, insya Allah nggak keluar dari situ, nggak keluar dari apa yang ditulis, ya, nggak keluar dari apa. Nah, memang perlu diingatkan juga karena ada beberapa kali saat buku saya ganti, pada catatan yang lama. Kemana catatan yang lama? Berarti kan harus ada Anda terima risiko di situ gitu ya. Itu. Jadi full catatan Ustaz yang semester 1 saya udah ganti buku. Nah, padahal itu untuk sementara ini kan itu kebutuhannya di situ gitu ya. Gitu. Ya, begitu, Bun. Ada lagi? Oh, banyak yang nanya. Ya, silahkan. Ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit cerita Ustaz, tapi saya tidak katakan dengan 2002 pemerintah itu kan mengadakan satu aturan apabila nilai matematika itu di bawah 5 maka tidak terus nilai besar. Waktu itu saya tahu untuk mengajar matematika pasti di SMA di bawah 5. Dan ternyata Ustaz sampaikan bahwa ketika mereka sudah lain tidak bisa paham, karena mereka itu belum sampai. Contoh, saya berpengalaman di 90% sudah SMA tidak paham pecahan. Tidak paham pecahan. Apalagi menyelesaikan perhitungan. Ya. Jadi itu urusan saya. Akhirnya waktu saya dikasih kelas 3 harus 100% target melakukan. Maka saya paham dulu masalah itu masalah utamanya. Akhirnya 1 bulan itu kelas 3 SMA saya ngasih pelajaran sedikit. Cara desimal, semuanya 1 bulan itu memang nggak bisa 3 SMA. Mereka nggak paham konsep misalnya desimal itu mana, peminat apa. Apalagi mengerjakan ukuran. Nah, akhirnya saya bisa memang itu perlu tahapan terutama yang semua teman-teman saya pahami sampai kata-kata sampai atur itu adalah tentang kalisan tambahan dan cara desimal. Itu yang paling pokok 5 itu aja, dan 5 itu pun semuanya besar. Dan ternyata setelah saya diskusi, saya kebetulan kan ada orang di Indonesia ini pernah dengan berkumpul, pernah ngalamin di Cina. Di Cina kan diseleksi 500.000 siswa. Di sini berarti kan 500 siswa. Tapi kalau yang usulnya memang saya mungkin kita menceritakan mainnya kebetulan guru-gurunya biasa yang ada di Bogor juga. Saya cuma bangga mereka itu bisa mengelola anak Olimpiade. Saya cuma paham itu memang mereka basic keunggulan sampai 10 di musuh. Jadi tadi pecahan tambah kali itu, kemudian pokoknya tambah bagi kali kurang desimal koma kan. Itu sampai 10 sebelum aku masuk ke sekolah yang sampai mereka bisa ngalahin Cina. Jadi itu mana ada di tempat itu ada teori-teori itu. Jadi sedikit gambaran itu. Saya sangat itu bisa sampaikan tadi tentang masalah tahapan-tahapan itu. Jadi terus sekali lagi kita pernah dikasih terus apa belum kuat. Ya. Ya. Insyaallah. Sekolah khair. Ya, dari pengalaman saya lebih saya baru kebetulan dulu kuliah di bidang ekonomi yang saya selalu berusaha saya betul saya pikir ekonomi itu IPST gitu di ilmu ekonomi itu semua matematik ekonomi itu sampai 3 sampai 1, 2, 3 gitu dan akhirnya udah dari IPA gitu kan mati lah jadi dan di situ ada 2 orang saya pakai kalau di level dan beberapa teknik pendidikan itu adalah matematika selalu disambungkan kalau logika matematika hanya kan di IPA itu kan jaga matematik gitu kan dan kemudian ketika saya belajar di ini saya belajar oh iya jadi sebenarnya matematika adalah logika. Jadi ketika ada memahami konsep dasar, logika dasar, maka dia akan bisa menceritakan itu dengan mudah. Masalah pendidikan sekarang adalah mereka hafal rumus. Ketika rumusnya berubah, ya dia berubah. Ketika hafal basicnya dasar konsepnya. Makanya sebenarnya, nah itu kesalahan dimulai dari di anak usia dini. Kenapa? Di anak usia dini itu
anak-anak belajar dengan angka, bukan sebenarnya. Anak cerdik itu harusnya belajar konkret dan kontekstual, di mana mereka memahami matematika itu berdasarkan logika lingkungan mereka. Misal dengan cara berhitung konkret jumlah makanan mereka, jumlah dan lain-lain. Sehingga dari awal mereka tahu dasarnya di seperti mana. Nah, ketika dia lompat tuh, yang keroknya bimbel sudah. Yang keroknya bimbel. Jadi bimbel itu rusak semua. Itu bikin rusak anak-anak ketika dia nggak punya basic dari matematika literasi. Akhirnya pas ketika SD, kurikulumnya begitu berat. Jadi ya udah, anak kelas 4 SD ketika dikasih soal cerita nggak bisa jawab. Iya kan? Padahal sebenarnya matematika ya soal cerita sebenarnya kan. Bagaimana dengan sebuah cerita dan saya akan belajar, saya teman di kampus dulu di ekonomi itu. Yang dia kalau bikin catatan dosen itu dia semua pakai buku matematika. Jadi dia semuanya langsung dimatematika. Kenapa? Karena logikanya jalan gitu. Kalau kita kan dibalik gitu. Nah, rumusnya baru kemudian dia berikutnya dipaham, dia kemudian dia bisa rumus. Catatnya rumus ini kita bisa dekat dia. Kita rumus semua di sini. Nah, makanya poinnya adalah anak-anak itu dasar. Jadi basic dasarnya adalah gimana kita mereka punya konsep dasar dan harus matang gitu. Dan itu nggak bisa pakai angka, tapi dari konsepnya tadi hitungnya ini berapa banding kurang tambah kurang kali bagi dan pusing gitu. Di situ mereka baru bisa paham kemudian dan itu bisa karena kan tadi yang lain kan semua perangkat. Jadi kebutuhannya apa? Ya kalau saya mau belajar roket, saya kan perlu belajar tentang roket, kan? Kalau kata saya usaha, ya saya perlu belajar tentang bagaimana cari metodologi, kan? Nah, tapi basically itu bisa. Makanya kayak makanya anak ini belajar dari awal itu. Insyaallah. Baik, barakallah para ayah. Ini memang ya betul tadi kita langsung disuguhkan rumus-rumus. Tidak, tadi kan pertanyaan di awal, kenapa harus kita belajar itu? Kenapa kita harus belajar ini? Kan mungkin insya Allah kedepannya anak dan para guru semua di sini butuh ya masukan-masukan seperti para ayah tadi dan mungkin kritikan daripada bunda, sehingga tadi memacu kita tadi sama-sama lah. Kira-kira kita sama-sama lah. Mahdhara ini bukan ya punya siapa-siapa, ini punya kita bersama, kita perjuangkan bersama. Karena harapan itu ada di mereka semua. Ya, kita tidak lagi berbicara mereka akan jadi ustadz saja, mereka akan jadi kiai saja, enggak. Mereka akan memanfaatkan ilmu-ilmu dengan semua tingkatannya untuk memakmurkan bumi ini. Tentu ya banyak hal yang masih perlu kita perbaiki, dan perjalanan perbaikan generasi ini masih sangat panjang, masih sangat panjang, dan mudah-mudahan ya masukan dari ayah dan bunda tadi semakin menjadikan kita kita sudah cukup menelan pahit pengalaman lalu lah, jangan sampai terjadi pada generasi kita lagi. Ya, mereka tahu ternyata dengan matematika ini ya menjadikan mereka semakin kuat keimanannya, makin kokoh keimanannya. Ya banyak hal yang masih perlu kita bareng-bareng untuk perbaiki, gitu ya. Ya, itu mungkin ada, boleh. Pasti dengan si Ustaz barusan, jadi bagaimana matematika itu bisa menumbuhkan dan membawakan keimanan dari santri itu sendiri. Cocok juga dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan di awal tentang tadi pembagian kita berwahi mansur dan mandur tadi.
Semalam sih saya berdiskusi sama Putri Sensul itu tentang soal matematika. Itu kita bahas saya lupa persisnya, tapi kira-kira gitu. Si Fulan punya uang sekian, kemudian dia gunakan untuk membeli makanan sekian, untuk membeli minuman sekian, untuk membeli mainan sekian. Berapa sisa uang yang digunakan untuk amal oleh si Fulan? Itu saya jawab dari saya, ini soalnya nggak pas, ada keliru. Kenapa amal itu ditaruh di belakang? Karena kita mengajarkan, ya, artinya anak mungkin kita kasih uang, ya amal dulu di depan. Artinya dari sisi soal pun juga kita itu satu. Jadi, terus kedua, mungkin ini juga bisa usul juga mungkin artinya contoh misalnya kita kalau tadi disampaikan basicnya adalah tambah-tambahan kali-kalian kalau bagi-bagian, saya rasa kita semua setuju gitu ya. Apakah bisa atau mungkin jangan-jangan sudah mungkin saya ingin update gitu. Pendekatan perhitungan itu misalnya dari contoh dari kalau kita baca Al-Quran misalnya kita katakan ada pembahasan rahasia ke-7 atau 19 dalam Al-Quran misalnya disebutkan 19. Kalau kita misalnya bercontoh di materi KPK itu kita bisa ada jumlah rakaat sholat itu kan 2, 4, 3, 4. Kemudian kalau kita KPK-nya dari bilang itu berapa? 12 KPK-nya kalau sudah. Kemudian kalau 12 ini kita bagi angka-angkanya dengan jumlah rakaat tadi, ketemu berarti 12 bagi 2, 12 bagi 4 dan seterusnya. Kalau dijumlahkan ternyata kan 19. Mungkin pendekatan itu bisa menjadi menjadi bahan kegisatannya untuk menjadi santri supaya dari angka-angka itu juga adalah angka-angka yang tadi dari Pak Ismail bilang misalnya dari makanan, dari itu kan konkret gitu ya. Jadi kan kalau juga misalnya kita dari apa yang ada di Al-Quran gitu sih. Kemudian juga misalnya kalau zikir ya, kita zikir di pada sholat itu kan subhanallah itu kan 33 kali masing-masing dan ditutup dengan la ilaha illallah wa syarikalah lahu mulku wa lahu Kita juga bilangnya kalau kita tambahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ternyata 19 juga. Artinya sebenarnya kalau kita gali dalam Al-Quran dan Islam sendiri angka-angka dalam matematika itu seperti yang saya sampaikan memang sangat bisa untuk menjadi penambah atau penguat keimanan dari para sahabat. Ya betul itu sifatnya cerita itu. Ya menarik tadi, mungkin ada sedikit ini ya, di kelas itu sampai sekarang masih belum anak naikkan ke pembagian. Dari buku Erlangga itu ada berapa ratus halaman ya, 200 sampai berapa halaman, itu masih halaman 50-an. Nah jadi memang tadi ya, masalahnya tadi di awal kita belajar itu langsung disuguhkan dengan rumus-rumus yang kita nggak tahu manfaatnya apa gitu ya. Saya gini tentang perkalian gitu ya, suruh ngafal rumus, beban bagi mereka gitu ya. Akhirnya beberapa pekan yang lalu saya bilang yang nggak hafal perkalian udah nggak apa-apa. Saya bilang gitu, nggak apa-apa. Sekarang keluarkan jarinya, saya gitu kan. Keluarkan jarinya. Ini ada 10 jari. Kita bahkan sampai saya ajar dari perkalian 1 gitu. Perkalian 1 sampai 5. Perkalian 1 sampai 5 menggunakan 10 jari ini. Saya suruh minta mereka gambar tangannya. Ini kan sebenarnya kalau bahasa Arab itu menggunakan jari pun nanti kita bisa hafal rumus-rumus itu. Mungkin yang sudah belajar bahasa Arab kan menggunakan jari juga. Ternyata perkalian pun pakai jari bisa gitu ya. Ana bilang, kayaknya Ana temukan titik di mana susah perkalian saat gitu ya. Udah nggak usah hafal perkalian, saya bilang manfaatkan ini.
Allah sudah kasih nih ruas-ruas nih. Allah sudah kasih ruas-ruas ini bisa sampai perkalian 4. Satu ruas dikali satu jari. Dua ruas dikali 2 jari. Berarti berapa? Masing-masing satu ruas tapi di 2 jari. Berarti 1 kali 2 berapa? 1 ya 2. Satu ruas di masing-masing jari tapi jarinya 4. Berarti 1 kali berapa? 1 kali 4. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Itu perkalian 1. Sekarang perkalian 2. 2 ruas dikali 1 jari. 1, 2. 2 ruas dikali 2 jari. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 ruas dikali 3 jari. 2 ruas tapi dipakai 3 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa kepake nggak supaya perkalian 10? 2 ruas dikali 10 jari. Bener nggak 20? Coba dihitung. Jangan-jangan nggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas. Padahal kita setiap hari menggunakan jari. Subhanallah 33 kali. Nah, kita gunakan perkalian 3, ya kan? Jadi selogika gitu sebenarnya gitu ya. Jadi memang harus ketemu dulu titik di mana mereka jenuh banget, baru Allah buka gitu. Ini baru saya mungkin boleh cerita ya. Saya sampai beli flash disk yang kumpulan video dari anak TK sampai SMA. Dan itu belum semuanya dan itu belinya juga Ramadan. Karena memang Ramadan kemarin tuh guru-guru itikaf salah satunya ngebahas kurikulum. Jadi masing-masing Ana dengan matematikanya, Ustadz Aulia dengan IPA-nya, Ustadz Doni dengan PS-nya, Ustadz Afif dengan bahasa Indonesianya. Itu kita fokus ke situ masing-masing gitu ya. Jadi itu perkalian 3. Perkalian 4 berarti menggunakan yang ini. 1, 2, 3, 4. Berarti satu jari harus punya 4, ya kan? Berarti kalau ini 1, 2, 3, Anda pakai ini nih ya. Garis ini nih, 1, 2, 3, 4. Jadi ini bisa sampai perkalian 4. Perkalian 1 sampai 4 bisa menggunakan jari. Perkalian 5 tinggal dihitung. 1 jari itu dihitung 5. 1, 5. Kalau 2, nah misalnya 5 kali 8. Mereka siapkan jarinya 8. Tapi harus berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah siap, udah 8 kan? Satu jari nilainya 5. Digabungkan, set berapa? 10. Sini 20, 30, 40. Berarti 5 kali 8 40. Coba kalau dikasih angka 4 kali 8, silahkan. Berapa? Pusing mereka. Tapi dengan tadi ya, memang dia mengatur logika gitu ya. Satu jari nilainya 5, 10. Berarti 2 kali 5. Misalnya ketemu nih 5 kali 5. Oke, dia siapkan 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang terpasang cuman 10, 20. Berarti kalau satu jari ya 25. Udah, gak usah hafal perkalian saya bilang. Gunakan jari yang Allah ciptakan. Perkalian 5. Nah, ini belum masuk nih perkalian 6 nih. Kalau perkalian 6 agak ini lagi. Posisi tangannya tangan doa begini. Kemudian 6 kali, ini perkalian 6 sampai 10 ya. 7 kali 6 misalnya. Ya. 7 dikali 6. Ini angka 6 dimulai dari kelingking. 6, 7, 8, 9. 7 kali 6, 6, 7. 6, 7, 8. 7 kali 8 misalnya. 7 kali 8 berapa? 56 kan? Nah, ini di jumlah yang terbuka di jumlah 3 tambah 2, 5. Yang ini dikali 3 kali 2, 6. Berarti 56. Jadi kita bisa pakai jari itu. Itu solusi untuk yang tadi ya, kalau sulitan untuk menghafal perkaliannya. Kita gunakan jari-jari yang Allah sudah
sebenarnya untuk memudahkan kita gitu ya, memudahkan kita. Tinggal memang butuh motivasi lebih untuk tadi ya, untuk ini ilmu penting nih. Ketika mereka ketemu satu kasus ya mereka akan pakai ilmu itu. Mungkin sekarang mereka pelajari matematika ya belum tahu manfaatnya apa. Tapi jangan sampai mereka menyesal seperti kita. Coba dulu saya hafal rumus ini, ternyata kepake loh di sini gitu kan. Ya. Kita harapannya jangan sampai terjadi di anak-anak kita begitu ya. Mohon doanya, kita masih di tahun pertama, masya Allah banyak hal yang kita dapatkan ya. Kita dapatkan di Mahdhara ini, terutama bagi kami para guru ya, banyak hal yang ingin kita capai dan harapannya kita menjadi ahli di bidang itu masing-masing. Pengennya seperti itu. Semoga Allah mudahkan. Mungkin ada lagi? Silakan. Oh ya, ada dari Bunda. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perujukan untuk matematika. Ana pribadi belum tahu, nanti insya Allah coba Ana tanyakan ke guru kita. Hanya saja dari sejarahnya, ternyata kalau kita tarik sejarahnya, ilmu matematika saat ini, sebenarnya kalau kita cari sumbernya, ternyata mereka sebenarnya ngambil dari Islam. Hanya saja ada penggelapan penghapusan jejak sejarah, sehingga seolah-olah ilmu saat ini itu milik mereka gitu ya. Kalau dulu umat muslim ketika dapat satu ilmu, terjadi gerakan penerjemahan besar-besaran di zaman Abbasiyah, kitab-kitab Yunani diterjemahkan, tapi mereka amanah dengan ilmu itu, mereka sampaikan ini kita dapatkan dari kitab Yunani. Bahkan nanti Bimaristan misalnya, itu kan nanti diambil dari nama Persia, dan itu masih tercatat dalam sejarah. Tapi sekarang ya, 1000 tahun kita umat Islam berada dalam kejayaannya, 1000 tahun itu mereka hilangkan. Jadi kita dibuat untuk tidak bangga dengan keislamannya. Itu yang kita coba tumbuhkan kadang anak, banggalah dengan Islamnya, bangga dengan Islamnya. Sehingga tugas kita apa? Nah, sering disampaikan guru kita, segera ambil ilmu itu dari mereka, karena sejatinya ilmu itu ya sebenarnya dari kita sebenarnya gitu ya. Nah, kita pelajari, kita ini ya, sebenarnya itu sumbernya dari kita. Mungkin secara kualitas Islam menurun, semangat dalam belajarnya berkurang, itu menjadikan tadi ya semakin jauh dari keilmuan. Ya, jadi insya Allah untuk ada buku yang seperti itu. Kalau dari ini saya pernah mendapatkan ada buku, tapi Anda lupa. Tapi insya Allah ada. Ya, karena kita yakin dari sejarah Islam itu tadi ya, bahkan yang menemukan ya aljabar pun ya dari Muslim, Al-Khwarizmi gitu ya. Nah, dan untuk menjadi seperti Al-Khwarizmi berikutnya, ya tadi kita membutuhkan kekuatan iman yang kokoh begitu. Sehingga semangat terus belajar, nggak cukup hanya tadi ya
ilmu-ilmu syar'i saja, tapi ternyata dia sudah tahu dengan menguasai ilmu umum semakin menguatkan dia kepada tingkatan ilmu yang pertama. Ya, semakin merasakan, oh ternyata Allah luar biasa ya. Allah jadikan yang ada dalam semesta ini seimbang. Bahasan seimbang itu masuk di mana? Masuk di mana bahasan seimbang? Ekonomi masuk nggak? Masuk kan? Ada apa? Yang debit kredit gitu kan? Itu kan seimbang, harus nggak boleh kok yang satu nggak sampai nol gitu, nggak sampai seimbang. Tapi lihat, mereka nggak hanya sekedar mengetahui debit kredit enggak, tapi ternyata Allah sudah dari awal sudah menciptakan semuanya dengan seimbang, semuanya bisa nah itu yang perlu dijadikan motivasi buat para santri, sehingga tadi harapannya matematika bukan lagi menjadi pelajaran yang menakutkan, tapi yang menyenangkan. Itu harapan kita semua gitu ya. Mohon doanya pada para ayah dan para bunda. Baik, cukup? Ada lagi? Dituntaskan sekarang juga tidak apa-apa. Ada? Ya. Baik, mungkin langsung tutup ya sebelum dikasih ke MC. Jazakumullah khairan. Banyak belajar dari para ayah dan bunda sekalian. Kita memiliki kemudahan yang sama. Mari kita bersama untuk mengawal anak-anak kita, generasi Islam ke depan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya, dan jazakumullahu khairan katsiran ayah bunda yang belajar dari santri pesantren. على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين